Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali di pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Berdoa, mulai. Selesai. Baik anak-anakku semuanya, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari bab 4, yaitu tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam bab 4 ini kita ada 2 poin yang harus kita pahami. Poin yang pertama, ada keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Poin yang kedua, ada arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar masyarakat. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor alam, diri sendiri, dan masyarakat. Secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia, yang kedua, kondisi negara kepulauan, yang ketiga, perbedaan kondisi alam, yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang terakhir adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keberagaman suku. Suku bangsa sering juga disebut etnik. Menurut Kunchoro-Ningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya antara lain adalah bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Beberapa suku bangsa di Indonesia berdasarkan asal daerah tempat tinggalnya. Antara lain, di Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, Gayo Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Di Pulau Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, Baduy, Samin. Sedangkan di Kalimantan terdapat suku Dayak. Di Sulawesi terdapat suku Bugis, Manado, Gorontalo, dan Makassar. Di kawasan Maluku terdapat suku Ambon, Sangir Talon, dan Ternate. Di kawasan Bali dan Nusa Tenggara antara lain suku Bali, Lombok, Bima, dan Timor. Sedangkan di Papua terdapat suku Asmat dan suku Dani. Keberagaman agama dan kepercayaan. Ajaran agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang di Indonesia. Ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Parsi sekitar abad ke-13. Kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran agama Kristen dan Katolik, sedangkan pedagang dari Cina menganut agama Katolik dan Konghucu. Berbagai ajaran agama diterima oleh bangsa Indonesia karena masyarakat sudah mengenal kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Agama mengajarkan kepada umatnya agar berbuat baik dan benar, melakukan kebaikan, dan menegakkan kebenaran adalah perintah Tuhan yang wajib dilaksanakan. Kesadaran beragama merupakan perwujudan keyakinan manusia terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai pelajar, wajib mempunyai sikap taat dalam beragama, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya, ajaran-ajaran agamanya, dan menjauhi semua larangan agama yang dianutnya.
Keberagaman ras. Pada dasarnya, manusia diciptakan dalam kelompok ras yang berbeda-beda, yang merupakan hak mutlak Tuhan Yang Maha Esa. Istilah ras berasal dari bahasa Inggris, race. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain Malayan Mongoloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua adalah ras Melanesoid yang mendamai di daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ketiga adalah ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras ini disebar di seluruh Indonesia. Terakhir adalah ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Keberagaman antar golongan. Manusia hidup bukan hanya dalam keberagaman suku, agama, dan ras, tetapi juga dalam keberagaman masyarakat. Keberagaman masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat Indonesia menurut Syarif Muiz ditandai dengan dua ciri atau dua titik pandang. Yang pertama, secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku, bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Yang kedua, yaitu secara vertikal, ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Bapak kira materi hari ini udah cukup sampai di sini. Kita lanjut materi berikutnya di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.